Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Rizaldi dengan NIM 12050313207 dari kelas Shift 4D. Di sini saya mempresentasikan tentang interpersonal skill. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pengertian interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Contohnya adalah dengan menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan mampu bekerja sama dalam satu tim. Selanjutnya, pengertian interpersonal skill menurut para ahli. Menurut Marvin Dunete, keterampilan merupakan sebuah pemikiran dari seorang serta keahlian yang dimiliki oleh orang lain, yang merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan yang diperoleh melalui proses latihan maupun pengalaman yang bervariasi. Dunete juga menyampaikan mengenai keterampilan sebagai kapasitas yang diperlukan oleh setiap orang dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka untuk mengembangkan diri dan kemampuan yang dimiliki. Ya, menurut Marvin ini dia berasal dari Austin. Menurut beliau yaitu sebuah pemikir seorang yang memiliki keahlian. Jadi dia menurut dia ini interpersonal skill ini berbentuk proses untuk mendapatkan pengetahuan yang diperoleh oleh melalui proses latihan dan juga maupun pengalaman yang bervariasi. Jadi menurut saya ini Marvin ini mengatakan interpersonal skill ini harus melalui proses latihan dan juga pengalaman yang bervariasi. Kedua yaitu Nadler berpendapat mengenai keterampilan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan potensi dan digunakan sebagai bentuk proses penggalian dari diri seseorang. Prosesnya ini sendiri dapat terjadi dengan melewati beberapa cara serta bentuk kegiatan. Ya, menurut beliau ini Nader ini dari New York, Amerika Serikat, dia berpendapat kalau interpersonal skill ini suatu proses bisa mengembangkan potensi dan digunakan untuk proses penggalian dari diri seorang. Dia percaya proses karena proses ini sendiri dapat terjadi dengan bentuk kegiatan. Jadi menurut beliau seperti itu. Pengertian interpersonal skill. Secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Peran keahlian interpersonal sangatlah besar dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Biasanya soft skill seperti keahlian interpersonal didampingi oleh hard skill merupakan kunci kesuksesan tiap individu. Kemampuan interpersonal yang tinggi juga dapat berfungsi sebagai portofolio untuk memasuki suatu perusahaan. Orang yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik dinilai lebih mampu dalam menangani berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, manfaat interpersonal skill. Pertama, berkomunikasi dengan efektif, peluang yang lebih luas, meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. Keterbukaan akan menciptakan kepercayaan, membina hubungan pribadi yang terjalin, kesempatan menjadi pemimpin yang efektif, mengembangkan sifat empati dalam diri. Dalam poin pertama ini, menurut saya berkomunikasi dengan efektif itu penting karena itu agar bisa menjalin kerjasamanya dalam tim, yaitu interpersonal skill. Poin kedua yaitu memiliki peluang yang lebih luas karena dalam interpersonal skill ini memiliki manfaat yang besar, yaitu memiliki peluang yang sangat lebih luas. Poin ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. Poin ketiga ini menurut saya bisa meningkatkan etos kerja dan juga kredibilitas dan kreativitas
agar memuaskan pelanggan. Poin keempat, menurut saya iaitu keterbukaan akan menciptakan kepercayaan, yaitu saling keterbukaan antar sesama rekan kerja dan juga rekan tim agar menciptakan kepercayaan dan juga saling mempercayai satu sama lain. Poin selanjutnya yaitu membina hubungan pribadi yang terjalin. Ini agar menurut saya agar hubungan pribadi ini menjadi efektif dan juga tidak ada saling tertutup dan juga selalu saling terbuka menurut saya. Poin selanjutnya itu kesempatan menjadi pemimpin yang efektif. Dalam interpersonal skill ini memang memiliki manfaat besar, yaitu menjadi pemimpin efektif jika kita bisa menerapkan poin-poin yang selanjutnya. Poin terakhir yaitu mengembangkan sifat empati dalam diri. Dalam hal ini menurut saya kita berempati kepada dalam diri dan juga terhadap orang lain, yaitu kita harus menghargai dan juga mengetahui perasaan orang. Kita menghargai perasaan seseorang dalam berpendapat, dalam dia menyampaikan sesuatu atau mengkritik kepada kita harus berempati dalam hal tersebut dan yang sudah kita tanam dalam diri kita. Selanjutnya adalah tips meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama, carilah mentor. Dalam poin pertama ini kita penting mencari mentor, yaitu kita harus mencari bimbingan agar kita meningkatkan interpersonal skill ini. Dan kita tuh mencari mentor tuh harus yang benar-benar yang memang ahlinya dan juga dalam bidangnya agar bisa mengajarkan atau bimbingan kepada kita sebagai mentor. Poin kedua yaitu ikuti workshop atau kelas online. Poin tersebut kita wajib dalam mengikuti kelas online atau workshop itu agar kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, menambah kreativitas kita dalam meningkatkan interpersonal skill. Ketiga, amati orang di sekitarmu. Kita harus mengamati orang-orang di sekitar agar kita bisa meningkatkan interpersonal skill. Kalau orang-orang di sekitarmu tidak mendukung, jadi kamu tidak bisa meningkatkan interpersonal skill. Kalau menurut saya begitu. Keempat, sering terlibat dalam kerja tim. Dalam poin ini kita wajib dalam terlibat dalam kerja tim, karena itu bisa meningkatkan kerjasama tim yang baik, kombinasi yang baik, dan juga bisa meningkatkan etos yang baik dan juga meningkatkan interpersonal skill yang dengan baik. Poin kelima yaitu jaga etika bekerja. Dalam bekerja kita harus mengutamakan dalam menjaga etika, yaitu dengan sopan, menghormati, mempercayai rekan kerja, selalu perhatian dan juga terbuka agar kita bekerja ini menjadi dengan baik. Keenam yaitu terbuka terhadap kritik. Menurut saya ini kita harus terbuka dalam kritikan-kritikan orang, karena itu kita harus terbuka, karena itu bisa membuat kita selalu bersemangat dan juga untuk tidak menyerah dalam untuk meningkatkan interpersonal skill tersebut. Ketujuh, latihlah kemampuan mendengar. Poin ini kita harus melatih kemampuan mendengar kita, yaitu mendengar percakapan rekan kerja kita dan juga mendengar apa saran mereka dan juga mendengar apa yang disampaikan mereka dalam pendapat mereka. Itu harus kita latih dalam kemampuan mendengar. 8. Tunjukkan rasa percaya diri. Dalam poin ini kita harus menunjukkan rasa percaya diri bahwa kita ini bisa dalam tim. Jadi kalau kita tidak menunjukkan rasa percaya diri, tim tersebut tidak akan percaya kepada kita. Jadi kita harus tunjukkan rasa percaya diri kalau kita ini bisa. 9. Bersikap empati.
Dalam poin ini kita harus menghargai perasaan orang lain, menghargai pendapat mereka, menghormati keputusan-keputusan mereka. Kita harus bersikap empati dalam kerja tim ini. Selanjutnya adalah tips dalam penerapan interpersonal skill. Yang pertama memberikan senyuman terhadap orang lain. Kedua, memberikan apresiasi terhadap orang lain. Ketiga, memberikan perhatian terhadap orang lain. Keempat, berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kelima, menjadi mediator yang baik. Keenam, mampu berempati. Dan ketujuh, mampu bekerja sama dengan baik. Poin pertama ini kita harus memberikan senyuman terhadap orang lain agar orang lain itu tidak menyatakan kalau kita ini kaku atau canggung dalam kerja tim tersebut. Kedua, memberikan apresiasi terhadap orang lain. Ya, kita sendiri harus mengapresiasi atas kerjanya. Maksudnya kita harus memberikan apresiasi apapun hasilnya dalam kerja tim tersebut. Jadi ibaratnya kita harus menghormati hasil atau pendapat atau keputusan terhadap orang lain tersebut. Ketiga, memberikan perhatian terhadap orang lain. Dalam kerja tim kita harus memberikan perhatian. Karena agar dalam tim bisa bekerja dengan baik. Ketika kita tidak memberikan perhatian, dalam kerja tim tersebut tidak berjalan dengan lancar dan juga dengan baik. Jadi kita wajib memberikan perhatian terhadap orang lain. Keempat, berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Dalam poin ini itu adalah hal yang paling utama. Karena dalam berkomunikasi yang baik tentu bisa menjadi kerja tim yang baik dan juga lancar. Ketika kalau kita tidak bisa berkomunikasi yang baik, maka kerja tim hasilnya akan buruk dan juga hancur. Jadi kita harus bisa utamakan poin ini, yaitu berkomunikasi yang baik dan juga benar dengan orang lain. Kelima, menjadi mediator yang baik. Menjadi mediator ini tidaklah gampang, karena mediator ini harus bisa mengatur tim agar bisa bekerja dengan baik. Jadi kita harus belajar menjadi mediator yang baik agar menjadi kerja tim yang bisa hasil yang memuaskan. Keenam, mampu berempati. Dalam poin ini kita harus seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus berempati dalam kerja tim. Kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai perasaan orang lain. Apapun itu keputusan, kita harus berempati. Ketujuh, mampu bekerja sama dengan baik. Dalam poin ini harus diwajibkan, karena ketika kita ingin memiliki hasil yang baik, kita harus mampu bekerja sama dengan baik. Yaitu kita harus kompak, harus mempunyai komunikasi yang bagus, dan juga memiliki semangat untuk bisa mampu bekerja sama dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan demi kata. Saya mohon maaf beribu-ribu kata, karena kesalahan milik saya, kesalahan milik manusia juga, dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.